Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas si Brunom, tidak membahas juga si Fufi, karena kita akan melakukan review lagi setelah sekian lama nggak review ya. Nah, ini mobilnya kira-kira apa? Nah, sebelumnya silahkan klik like, komen, dan subscribe karena Anda akan menyaksikan video tentang review Daihatsu Taruna. Oke, yuk. Ya, oke dia ini Daihatsu Taruna. Nah, Taruna ini ada nama lainnya kalau di luar negeri yaitu Terios ya. Terios, tapi ini Terios yang generasi kedua, yang generasi pertama itu agak pendek. Nah, Taruna ini merupakan suksesor atau penerusnya dari. Nah, kebetulan di sana ada Verosa juga ya. Nah, penerusnya Verosa. Nah, ini Daihatsu menyiapkan penerusnya Verosa yaitu adalah Daihatsu Taruna. Nah, Daihatsu Taruna sendiri itu masuk tahun 1999 sampai tahun 2006. Nah, adapun versinya Taruna itu ada versi C-nya, C series dan F series. Kalau C series itu yang pendek, seperti ini pendek ya. Kalau pendek itu belakang itu pilarnya nggak ada, cuman gitu aja. Kalau F series itu belakang pintu itu ada pilarnya gede. Nah, untuk C series ada tipe CL, CX, CSX, CSR dan Oxy. Kemudian kalau tipe F-nya panjangnya ada FL, FX, FGX, FGZ dan Oxy. Nah, itu banyak sekali ya variannya. Daihatsu itu dari dulu banyak. Oke. Nah, untuk yang kita review ini adalah Taruna CL, yaitu Taruna yang pendek, yang paling dasar, yang paling standar ya. Nah, kita langsung mulai tampilannya dulu saja ya. Untuk tampilannya Taruna CL ini lampunya sudah seperti ini, seperti daun seperti itu ya. Kemudian grillnya seperti ini. Untuk bumpernya harusnya warna ember ya, warna plastik seperti itu ya. Untuk bentuknya Taruna ini menurut saya masih gagah ya sampai tahun 2022 ini ya, seperti itu standar ya. Untuk sana belum ada fog lamp. Ini PCD nya 5x114, aslinya pelek kaleng, yang kalengnya tuh keren ya, gagah itu. Nah, seperti itu. Untuk pengereman depannya cakram. Suspensi depan itu menggunakan biasa, kaki-kakinya McPherson strut dengan stabilizer. Kemudian untuk garis bodinya itu ada garis dari ke depan ke belakang seperti itu ya. Kalau untuk varian CL itu standar aja, tidak ada tambahan body molding dan lain-lain, polos gitu aja ya. Situ hitam, sini hitam gitu ya. Ini tambahan harusnya nggak ada. Kemudian ini harusnya juga sewarna body. Ini pilar-pilarnya ini belum blackout pilar. Kemudian selanjutnya mudguard. Nah, kepet itu setahu saya itu juga belum ada, harusnya polos saja. Ini menjadi tambahan ya. Kemudian untuk Taruna ini pengisian bensinnya di kanan. Nah, ini kawan-kawan. Untuk versi seri C series itu seperti ini ya. Pilar ABC, pilar C-nya itu seperti ini, nggak ada. Kalau yang seri F itu ada pilarnya gede segini. Nah, untuk fascia belakangnya seperti ini. Itu ada lampu sen, lampu rem. Nah, itu ada dua ya. Kemudian ini spoiler ini tambahan. Untuk kondenya seperti ini, khas sekali ya Taruna itu. Konde harusnya tutupnya bukan seperti ini ya. Saya nggak tahu kalau CL itu dapat tutup nggak. Kemudian kalau CL nggak ada juga yang namanya wiper belakang, nggak ada. Kalau CX ada. Nah, kemudian kiri sama ya. Untuk kaki-kaki belakang tentu saja karena ini penggerak belakang ya, tentu saja dengan rigid gardan biasa ya. Tapi semuanya sudah menggunakan per keong, tidak menggunakan per daun. Untuk sebelah kiri sama saja.
Jadi tampilannya memang yang paling standar, banyak R15 ya. Nah kalau ini sudah menggunakan peleknya Honda CR-V ya. Oke, setelah ini langsung saja kita ke bagian mesin. Nah oke, ke bagian mesin. Untuk kap mesinnya belum ada peredamnya, dan dalam ini masih warna dasar ya, warnanya abu-abu atau hitam ini ya, seperti ini. Nah untuk mesinnya ini adalah karena tahun 99 ini menggunakan karbu yang berkode HDC. Jadi kode HD itu untuk yang 1600, sedangkan C itu karburator. Kalau ada juga mesin HDE berarti 1600 injeksi, itu yang dipakai oleh varian CSR dan FGZ. Nah kalau setelahnya yang terbaru itu adalah kode mesinnya itu HE 1500 injeksi. Jadi ini karena masih karburator berarti HDC. Kalau yang karburator pasti HD ya, 1600 cc. Ini SOHC 16 valve ya. Setiap katup setiap silinder ada 4 katup begitu ya. Ini karburator, ini ada saringannya. Kemudian sudah ada apa itu namanya, strut bar sebagai standarnya ya. Nah itu untuk mengantisipasi karena mobil ini limpung kalau tidak ada itu ya. Apalagi ya seperti ini biasa saja ya, tidak ada teknologi yang macam-macam, semuanya masih konvensional karena masih karbu, aki, ya ada power steering juga ya pasti sebagai standarnya. Cuman untuk standar CL ini belum ada AC-nya. Oke, untuk radiator di sini ini menggunakan teknologi viscofan ya berarti ya teman-teman ya. Jadi ini tidak elektrik fan ya. Fan-nya itu menyatu dengan putaran mesin. Ya mesin ini menghasilkan 95 HP pada 5700 rpm dan torsi 127 Nm pada 4800 rpm-nya. Kemudian 5 percepatan, kemudian ada juga untuk konsumsi BBM-nya agak lumayan ya. Dalam kota bisa sekitar 8 kiloan, untuk luar kota sekitar 10 kiloan ya. Memang tidak terlalu irit karena ini karburator dan 1600 cc. Yuk langsung ke bagian interior. Nah untuk interior sebelum masuk kita disuguhi pintu yang modelnya masih lama seperti ini ya. Jungkil, kuncinya masih di sini. Sebagai standar tidak ada remote-nya tapi sudah central lock ya. Nah, gitu ya. Untuk varian CL ini belum power window, belum power mirror juga, masih semua manual, hanya ada power steering. Nah, ini seperti ini, tapi justru dengan seperti ini malah lebih reliable ya, karena ya minim merusak ya, karena digerakkan oleh tangan. Nah di sini cuman ada untuk ini apa, armrest yang berfungsi juga untuk menarik pintunya, dan ada speaker sebagai bawaannya. Kemudian untuk dashboardnya, saya kira untuk dashboard sama lah, untuk taruhnya ya seperti ini aja, bentuknya lumayan sporty ya, sporty. Kemudian di sini ada ya seperti biasa, ada speedometer, RPM, suhu dan bensin seperti itu. Kemudian di sini, nah untuk varian CL ini sebagai standarnya belum ada AC, ini AC tambahan dan audioless. Jadi ketika baru dulu belum ada audionya. Kemudian di sini ada apa itu, lacinya gede ya, dalam gitu lumayan. Nah kemudian di atas ada sun visor 2 kanan kiri ya. Lampu ada di tengah sini, cuman ini tok lampunya, ada sama belakang nih. Sini ada lampu masih kuning, ini polosan tidak ada apa-apa. Untuk sini tidak ada kacanya juga. Untuk handle atasnya itu juga masih fix semua ya. Oke, 5 percepatan, handrem seperti itu. Di sini ada ya sedikit untuk penyimpanan dan sini juga ada. Oke ya, untuk joknya seperti ini joknya sudah dibungkus, aslinya itu motifnya hijau. Nanti di belakang ada ini ya. Untuk pengaturan kursi seperti biasa hanya ada untuk reclining saja. Ini untuk membuka tangki bensin yang ada di kanan. Untuk pedalnya seperti ini ya, seperti biasa 3. Nanti feelnya kita rasakan bersama. Ya, kita ke belakang. Nah untuk karena ini bahannya itu tebal, feelnya itu seperti kalau kalian nutup Grand Max gitu ya, gitu ya. Belakang sama ya, masih seperti ini. Nah yang unik itu Taruna itu karena dia di sini ada ban, jadi joknya itu agak gini ya, kepotong gini ya. Nah ini motif aslinya seperti ini untuk joknya. Belakang untuk varian CL ini belum ada headrestnya.
jadi masih polos seperti itu. Belakang juga tidak ada double blower karena yang double blower hanya untuk varian yang panjang. Kemudian di sini ada lampu. Nah itu nggak tahu, memang gini ya desainnya agak naik gitu ya. Coba kita lihat bagian penumpang belakang. Nah kawan-kawan, untuk Taruna ini menggunakan pintu samping ya, tidak ke atas, jadi ya ada plus minusnya. Plusnya ya enak dibuka gampang, tidak mikir apa itu hidrolis. Tapi di sisi lain di sini nanti biasanya engselnya kalah karena ada konde, itu menjadi berat ya. Nah untuk belakang harusnya sih polos, harusnya sih ini sudah ditambahi harusnya gitu. Untuk penumpangnya seperti ini, seatnya yang belakang itu kecil sekali ya. Ya orang dewasa satu masih bisa, tapi adu dengkul. Nah seperti ini, nanti bisa dicandal, di sana ada pengaitnya itu ya. Nah yang unik lagi Taruna itu seperti ini bentuknya kawan-kawan. Yang belakang itu ke atas gitu ya, karena di sini ada sasis depannya. Tuh untuk bawahnya ini kosong nih, kosong, tankinya ada di tengah sana. Kalau mau dikasih ban serep juga nggak bisa juga sini ya. Untuk knalpotnya di kiri. Oke, saya rasa cukup ya untuk bagian interiornya, sudah cukup lengkap ya, karena memang CL ini basic sekali ya. Tapi karena kebasikannya itu menjadi awet ya, karena apa ya, tidak banyak yang harus dirawat elektrikalnya. Oh ya, ini seperti umumnya Daihatsu, di sini nggak di cover ya, masih polos besi gitu aja ya. Kalau yang lainnya di cover. Bahan atapnya biasa karpet ya, tapi ini sudah ada moldingannya, jadi rapi, tidak hanya vinil gitu. Oke, habis ini langsung saja kita test drive. Nah oke, sekarang kita tiba ke test drive, tapi mohon maaf apabila cahaya dan suaranya tidak jelas ya, karena memang kameranya murahan. Yang pertama untuk posisi duduknya ya, ini ya lumayan lah, seperti khasnya mobil angkatan segitu, apalagi ini yang versi basic. Tentu hanya bisa apa itu reclining dan sliding. Untuk pengaturan setirnya itu tidak ada, fix seperti ini saja. Untuk posisi duduknya ya ini tinggi ya, tinggi gitu rasanya, lumayan sebenarnya. Ini agak jauh tapi ya masih bisa. Setirnya terkesan pendek gitu ya. Nah begitu. Kemudian untuk visibilitasnya saya kira cukup luas. Pilar A nya ini agak lumayan besar, cuman keseluruhan masih terlihat dengan jelas. Bahkan kapnya itu terlihat ya, spion terpantau dengan baik gitu ya. Untuk koplingnya yang katanya di review berat, menurut saya ini lumayan standar aja seperti pada umumnya mobil. Untuk transmisinya agak panjang memang, tapi ini presisi ya, gampang gitu. Kemudian kita coba rasakan setirnya, tapi kita harus belok dulu. Oh ya, kita coba radius putarnya ya, karena ini rear wheel drive harusnya bisa patah. Nah ini patah ya, bisa patah banget, enak. Power steeringnya lumayan enteng, nggak begitu nurut. Transmisinya lumayan pendek. Untuk remnya ya, remnya pakem sih sebenarnya, cuman feelnya itu agak apa, agak ngagetin kalau yang, tapi nggak se-ngagetin Toyota pertengahan itu ya. Avanza lama itu ngagetin banget. Untuk kekedapan kabinnya, suara mesinnya masuk ya, masuk banget. Kalau untuk suara luar malah tidak terlalu masuk ya. Untuk suspensinya ini ya keras, tapi ya nggak keras sekali ya, hampir mirip dengan Avanza Xenia pertama ya, seperti itu kira-kira. Mirip-mirip, agak antep ini sih, agak berat ini apa ya, agak nyaman ini gitu. Untuk setirnya limbung sekali memang, setirnya limbung sekali karena ya memang ini tinggi gitu ya. Dan apa ya, feeling setirnya itu agak kurang direct lah, agak telat atau gimana gitu ya.
Nah untuk urusan tenaga, mobil ini memang ya karena masih karbu ya. Kalau dibandingkan dengan Avanza Xenia yang generasi pertama, ini agak lebih lemot ya gitu. Tapi juga masih ada tenaganya. Kalau untuk nanjak-nanjak masih kuat lah, walaupun terasa tidak responsif, tapi ada tenaganya kalau cuma untuk naik-naik gitu ya. Nah oke kawan-kawan, kita tiba di sesi terakhir, yaitu tentang kesimpulan, yaitu plus minusnya. Plusnya dulu ya. Nah Daihatsu Taruna ini plusnya yaitu yang pertama memang bentuknya gagah ya. Bentuknya itu sampai sekarang menurut saya masih gagah dan timeless ya. Masih asik lah dipandang itu ya. Itu apalagi dimodif dikit-dikit gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya adalah ground clearance-nya tinggi, itu tinggi banget ya itu ya. Kalian mau kemana itu? PD ya, mau ke gunung PD gitu ya. Apalagi rear wheel drive ya, oke sekali. Kemudian ini mobil walaupun apa itu tinggi, ayo kan gagah, tapi ramping. Nah coba kalian rampingnya ini ya. Nah jadi selip-selip di gang itu enak sekali. Kemudian ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bahannya, wah ini tebel ini ya. Grand Max kalah tebel nih yakin. Platnya itu tebel, jadi nggak worry lah gitu lah. Kemudian yang berkaitan dengan penjualan, harganya sekarang relatif stabil, bahkan agak naik-naik gitu ya, karena memang yang nyari banyak ini mobilnya. Kemudian untuk urusan spare part, bagaimana? Spare partnya mudah dan masih banyak, relatif murah ya, karena Daihatsu ya murah gitu ya. Kemudian karena spare part dan perawatannya spare partnya itu mudah dan relatif murah, dan karena memang teknologinya itu nggak aneh-aneh, apalagi yang CL ini ya karbu, semuanya masih serba manual. Ya ini gampang sekali perawatannya sangat mudah. Nah itu kelebihannya Taruna ini. Untuk selanjutnya itu bagian minusnya. Yang pertama minusnya adalah di sini kawan-kawan. Nah itu gardanya ya. Gardanya itu ya nggak semua, tapi Taruna itu biasanya keluarnya ada di gardan yang sering berdengung. Nah biasanya seperti itu karena telat penggantian oli gardan. Kemudian karena ini tinggi, bodinya itu ramping tinggi, kemudian ground clearernya itu tinggi, menjadikan mobil ini limbung ya. Begitu, itu sudah menjadi hukum alam ya. Walaupun ini sudah diganti dengan shock kayak apa ya, ini kayak apa yang keras ya, kayak apa lupa saya, yang kuning itu yang keras ya itu, tapi masih tetap limbung, tapi ya mengurangi lah. Nah kemudian untuk suspensinya itu so-so ya, sedeng-sedeng ya. Kalau dibilang keras ya keras, tapi nggak sekeras Avanza lama ya. Ini masih agak lumayan ya, lumayan lah, nggak begitu keras tapi nggak empuk juga gitu ya. Kemudian untuk tenaga, karena ya ini platnya tebel, jadi tenaganya itu 1600 nya itu karbu itu masih kurang rasanya ya, masih agak boyo, kurang tenaga gitu ya. Nah karena tenaganya yang dibilang ya pas-pasan saja, nah jadi untuk konsumsi BBM nya terbilang agak boros ya. Ya memang mobil tahun segitu ya, memang segitu masih lumrah ya sebenarnya ya. Kemudian minus selanjutnya yaitu mobil ini menggunakan teknologi yang di bloknya itu bukan besi. Kalau biasanya blok itu besi ya, nah ini bloknya itu aluminium. Nah ini rawan dol, bautnya rawan overheat juga, jadi pendinginan dipastikan bagus gitu ya. Yang terakhir yaitu karena faktor usia ya dan perawatan biasanya. Karena sudah berapa tahun ini? Sudah 12 tahun kali. 22 tahun ya mobil ini ya. Nah itu karbunya kalau tidak dirawat biasanya vakumnya mulai bermasalah. Yang injeksi ya biasanya sensor-sensornya sudah mulai bermasalah. Tapi itu tidak hanya di Taruna, saya kira semua Motoba seperti itu, tergantung perawatannya. Oleh karena itu kalau milih Motoba itu dipastikan dengan orang-orang yang bisa dan tahu gitu ya, sehingga tidak kecewa gitu ya. Nah untuk mobil ini kebetulan oke banget ini ya, bodinya masih oke ya, ada den-den kecil wajar lah gitu. Oke, demikian untuk plus dan minus si Daihatsu Taruna CL varian short yang paling basic ini. Nah oke, demikian saja video mengenai Daihatsu Taruna CL ini, semoga cukup lengkap. Nah apabila belum lengkap silahkan tanya-tanya di kolom komentar, atau bisa juga di Instagram saya aji.iman.santoso. Nah semoga bermanfaat. Sekian saja video dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.